来週2人で会おう。僕が待ってるから。葵ちゃん。 Halo Sobat Bang Debak. Pada kesempatan kali ini, Bang Debak akan melanjutkan alur cerita film Pengawas Narapidana, di mana pada episode kemarin diperlihatkan seorang pria parubaya berumur 38 tahun yang sangat mencintai seorang bocil cantik. Dan akibat obsesinya itu, dia sampai menghalalkan segala cara agar bisa bersama dengan bocil tercintanya itu. Untuk itu, buat para penikmat alur cerita film, tanpa banyak bacot, langsung saja kita saksikan alur ceritanya, coy. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang asik berlatih tenis bersama senior kampusnya. Hingga pada akhirnya kegembiraannya itu harus sirna karena si wanita terjerat kasus narkoboy dan kasus penyedia jasa enak-enak, yang kini harus menerima hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Namun saat itu hakim di persidangan memutuskan agar si wanita menjalani masa percobaan selama 6 bulan di luar. Dan setelah masa percobaan berakhir, barulah wanita itu dijobloskan ke dalam penjara. Mendengar putusan dari hakim membuat si wanita menangis terseduh-seduh, karena saat ini yang diinginkan oleh si wanita adalah masuk ke dalam penjara agar dia bisa berhenti mengkonsumsi narkoboy selama-lamanya. Sementara itu, di situasi lain, Agawa yang kini berada di kantor Hogoshi mendapat misi baru dari atasannya, yaitu menjadi Hogoshi atau pengawas dari wanita pecandu narkoboy yang sebelumnya telah disidang. Wanita itu bernama Tamura Tamiko. Singkat cerita, keesokan harinya saat hendak bersih-bersih rumah, Agawa melihat seorang wanita yang sedang kebingungan berdiri di depan rumahnya. Melihat wanita itu kebingungan, Agawa pun menghampirinya, yang ternyata wanita itu adalah Tamura Tamiko yang menjadi kliennya saat ini. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Tamiko, Agawa pun segera menyambutnya dengan penuh sukacita. Saat itu situasi agak lumayan canggung. Maklum saja, hal itu dikarenakan Tamiko merupakan seorang introvert yang sulit untuk terbuka dengan orang yang baru dikenalnya. Tamiko-san, kompleks nandesu. Korekara dou sureba ii desu ka? Agawa terus berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Tamiko agar kelak Tamiko mau bercerita dengan Agawa. Setelah berkonsultasi dengan Agawa, Tamiko pun segera bergegas untuk kembali. Namun di jalan tak sengaja ia bertabrakan dengan Midori, sehingga membuatnya terjatuh. Midori mencoba untuk membantu, namun karena sifat Tamiko yang pemalu membuat Tamiko malah terlihat ketakutan dan segera berlalu meninggalkan Midori. Sementara itu, Midori yang ingin berkunjung ke rumah Agawa diperlihatkan telah sampai ke rumah Agawa. Sesampainya di sana, Midori memberikan surprise berupa kue manis kepada Agawa. Karena berkat Agawa, dia berhasil melalui masa percobaan pembebasan selama 6 bulan, dan kini masa percobaannya pun telah usai. Di situasi lain, Tamiko yang kini menjadi seorang pelayan di sebuah restoran diperlihatkan sedang membawakan makanan dan minuman kepada tamu-tamu yang datang. Namun tidak diduga, salah satu pria yang merupakan tamu restoran memarahi Tamiko karena melihat Tamiko yang selalu membuat kesalahan saat membawakannya makanan dan minuman.
Melihat itu membuat pria tamu restoran memanfaatkan keadaan yang ada. Dia mencoba untuk merayu Tamiko agar mau berhubungan enak-enak di toilet restoran. Dan anehnya, berkat bujuk rayu dari pria itu membuat Tamiko mau untuk berhubungan enak-enak di toilet restoran. Usai selesai bekerja, Agawa mengunjungi Tamiko dan dia membawakan Tamiko beberapa persyaratan untuk menjadi guru taman kanak-kanak. Karena mengetahui Tamiko yang bercita-cita untuk menjadi guru TK. これ参考資料コピーしてきました。国家試験を受ける形ではいかがですか？若だから無理だと思います。 Agawa pun berkata bahwa Tamiko bisa melakukan tes karena persyaratan yang tertulis di selebaran. Meskipun pernah tersandung kasus kejahatan, pihak panitia seleksi akan menerima siapa saja yang mau untuk melakukan tes dan mereka akan dinilai secara objektif. Namun tiba-tiba saat itu Tamiko berkata kepada Agawa bahwa dia telah menyerah untuk menjadi guru TK. Tidak hanya itu, Tamiko juga berkata bahwa dia telah usai melakukan hubungan enak-enak dengan salah satu pelanggan di toilet restoran. Mendengar itu, Agawa pun dengan respon cepat membawa Tamiko segera ke rumah sakit. Usai dari rumah sakit, mereka kini berjalan kaki untuk kembali ke rumah. Dan di perjalanan, Tamiko pun menceritakan kisahnya. Kala itu Tamiko berpacaran dan tinggal sekos bersama kekasihnya yang merupakan seniornya di kampus. Kekasihnya itu bernama Rio. Namun setelah tinggal berbarengan selama sebulan, Rio berkata kepada Tamiko bahwa dia memiliki banyak utang dan kini si penagih akan segera datang. Belum sempat untuk melarikan diri, si penagih pun muncul untuk menghancurkan perabot-perabotan milik Rio dan menghajar Rio saat itu. Namun ternyata tragedi itu hanyalah akting yang dibuat oleh Rio bersama kawan-kawannya agar menyeret Tamiko menjadi wanita penyedia jasa enak-enak serta menjadi pecandu narkoboy. Kisah Tamiko pun berlanjut di rumah Agawa. Tamiko kala itu pernah dinasihati oleh pelanggannya untuk melarikan diri dari jeratan Rio. Namun anehnya, Rio selalu menyadari bila Tamiko berkeinginan untuk kabur dari jeratan belenggunya. Sehingga Rio dengan sadisnya membuat sebuah tato ular di perut Tamiko. Agar kemanapun Tamiko pergi, Tamiko tidak akan diterima oleh masyarakat. 私バカ。その人たちがバカなんです。あなたはバカ。だから。 Scene pun kembali berpindah. Di malam hari, Agawa bersama Midori merayakan keberhasilan Midori yang telah melewati masa percobaan pembebasan selama 6 bulan di sebuah restoran. Midori saat itu terlihat senang dan penuh haru karena Agawa mau meluangkan waktu serta membuat surprise yang sangat meriah kepada dirinya. いいな、寿司とか肉とかさ。おい。 Sementara itu, Tamiko yang berjalan di tengah malam tak sengaja melihat kebahagiaan Agawa dan Midori, sehingga membuat Tamiko merasa cemburu melihat kedekatan mereka. もう一枚ですか？はい。かよさん取らないよ。私の Kesal dengan keadaan yang menimpa dirinya, membuat Tamiko kembali stres dan depresi, hingga pada akhirnya Rio yang sedari tadi membuntutinya datang untuk menyapa Tamiko. Melihat Rio spontan membuat Tamiko ketakutan dan berlari meninggalkan mantan kekasihnya itu. Namun tetap saja Tamiko tidak dapat kabur dari belenggu Rio. Bersamaan dengan itu, film pun bersambung coy.